Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilowati dengan NIM 225231111 dari kelas PPS 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati, tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredamkan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilannya terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC yaitu Jacob Mosel, dan kesepakatan tersebut mendorong terjadinya suatu perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti yang terletak beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755, lalu pada tanggal 15 Februari 1755 terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek, yaitu berupa atribut-atribut keraton, antara lain keris yang merupakan pusaka raja itu diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwana I, dan yang kedua yaitu bahasa Yogyakarta meneruskan sebuah dialog yang bernama Bahasa Bagongan. Di dalam gerakannya pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari tahun 1756, Pangeran Sumbernyawa juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah terjadinya peperangan bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan sebuah perjanjian. Perjanjian Salatiga pada tahun 1757, perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapatkan bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan tanah Jawa ini kemudian hari belum berhenti pada tahun 1813. Di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kasunanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Kemudian dampak perjanjian Giyanti. Dampak perjanjian Giyanti adalah mengakhiri dinasti Mataram Islam sebagai kerajaan independen. Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat
dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dampak Perjanjian Giyanti juga membuat peradaban kebudayaan Jawa terpecah menjadi dua dengan terpusat di Surakarta dan di Yogyakarta. Perjanjian Giyanti membagi wilayah kedua kerajaan tersebut dengan dibatasi oleh Kali Opak. Sebelah timur Kali Opak menjadi wilayah kekuasaan Surakarta, sementara sebelah barat Kali Opak merupakan wilayah Yogyakarta. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.